Pernah nggak sih waktu mau nulis, tiba-tiba kita merasa buntu? Bukan karena nggak tahu mau nulis apa, tapi lebih ke bingung harus mulai dari mana. Nah, kita di sini bukan mau bahas soal kalimat pertama ya. Kita mau menyelam lebih dalam lagi ke sesuatu yang disebut kompas internal sang penulis. Wow, kutipan ini dalam banget ya. Ini tuh menangkap sebuah esensi yang kuat. Jadi buat banyak orang, menulis itu bukan lagi pilihan karir, tapi sebuah keharusan. Kayak ada dorongan dari dalam buat kasih rumah untuk semua pikiran yang berisik di kepala kita, biar mereka bisa mendarat dan jadi ke sesuatu yang nyata. Seiring kita makin sering nulis, pertanyaan di kepala kita itu seringkali bergeser loh. Mungkin awalnya ya kita terobsesi banget sama apa sih yang mau ditulis, tapi lama-kelamaan muncul pertanyaan lain yang lebih dalam, yang lebih sunyi. Tulisan ini sebenarnya datang dari mana ya? Posisi saya di mana sih waktu mulai nulis ini? Nah, ini dia. Ini yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam tadi, yang jauh melampaui sekadar mikirin kalimat pertama. Jadi, jauh sebelum jari kita bahkan menyentuh keyboard, sebetulnya udah ada dialog internal yang terjadi di kepala kita. Semacam obrolan sunyi soal niat kita, tujuan kita, dan sebetulnya kita ini lagi ngomong sama siapa sih? Disinilah semuanya benar-benar dimulai. Jadi, apa dong artinya semua dialog internal ini? Intinya begini, menulis itu adalah sebuah sikap. Setiap kali kita menulis, kita itu nggak cuma sekedar berekspresi loh, tapi kita sebenarnya sedang memposisikan diri kita di dunia, kita lagi mengambil sebuah sikap, dan kadang kita bahkan nggak sadar sama sekali kalau kita lagi melakukan itu. Dan ini penting banget untuk digarisbawahi ya. Memposisikan diri ini bukan soal kompetisi, sama sekali bukan tentang jadi lebih baik dari penulis lain. Ini lebih ke pertanyaan eksistensial, pertanyaan tentang keberadaan kita. Gampangnya gini deh, ini tuh soal tahu di mana kita berpijak, sebelum kita mulai berbicara lewat tulisan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menavigasi semua ini? Nah, untungnya ada semacam peta sederhana yang bisa dipakai para penulis, sebuah alat bantu yang bisa bikin kita nemulin kejelasan di tengah proses kreatif yang sering banget terasa, ya, berkabut. Yuk kita lihat petanya sama-sama. Coba bayangin ada dua sumbu ya. Yang pertama sumbu horizontal yang mendatar. Ini soal fokus kita. Di satu sisi ada ego atau fokus ke diri kita sendiri sebagai penulis. Di sisi lain ada kehadiran yang fokusnya ke pembaca. Terus ada sumbu vertikal yang tegak. Nah ini soal tujuan kita. Di bagian bawah ada penyelesaian. Ini dorongan buat menyimpulkan sesuatu. Dan di atas ada makna, yaitu pencarian sesuatu yang lebih dalam. Nah, serunya di sini, waktu kedua sumbu ini bertemu, mereka menciptakan 4 wilayah, 4 posisi niat yang unik. Kita punya penjelasan, kehadiran, performa, dan persuasi. Masing-masing ini mewakili dialog batin yang beda banget. Yuk kita jalan-jalan singkat ke dalam 4 dunia ini. Oke, sebelum kita mulai turnya, penting banget buat diingat ya, 4 niat ini tuh bukan soal teknik menulis. Ini bukan resep masakan. Anggap aja ini kayak tur buat kenalan sama dialog batin kita sendiri. Suara-suara berbeda yang sering muncul di kepala pas kita mau mulai nulis. Oke, kita mulai dari penjelasan. Pernah nggak Anda nulis sesuatu cuma buat ngertiin apa sih yang sebenarnya ada di kepala Anda? Nah, itulah inti dari kuadran ini. Fokusnya itu ke dalam diri buat nyari makna buat diri sendiri. Jadi ini bukan soal ngajarin orang lain, tapi soal nemuin kejelasan buat diri kita dulu. Sekarang, coba kita geser fokusnya dari diri sendiri ke pembaca. Tapi kita tetap di area makna. Nah, disinilah kita sampai di kehadiran. Niat di sini tuh beda. Tujuannya adalah gimana caranya biar pembaca merasa dilihat, merasa dipahami. Jadi bukan ngasih jawaban pasti, tapi lebih kayak nemenin pembaca buat eksplorasi bareng-bareng. Sekarang, ayo kita pindah ke bagian bawah peta, ke area penyelesaian. Kalau fokus kita tetap pada diri sendiri, tapi tujuannya adalah penyelesaian, nah kita ada di posisi performa. Disinilah kita jadi peduli banget sama hal-hal kayak struktur, alur yang efektif, dan gimana caranya mastiin pesan kita tuh nyampe dengan jernih dan kuat. Dan yang terakhir, kita sampai di kuadran persuasi. Di sini, fokus kita sepenuhnya ke pembaca, dan tujuan kita adalah penyelesaian. Niatnya udah jelas banget, kita mau menggerakkan seseorang, membawa mereka dari titik A ke titik B, menuju sebuah kesimpulan atau bahkan sebuah tindakan yang nyata. Nah, ini poin yang krusial banget. Nggak ada posisi yang lebih baik atau lebih buruk. Performa dan persuasi itu bukan niat yang dangkal loh, kadang-kadang justru itu yang paling kita butuhkan.
Peta ini tujuannya bukan buat ngejudge, tapi sekedar bikin pilihan sikap kita jadi kelihatan lebih jelas. Jadi, apa gunanya semua ini? Kenapa posisi awal kita ini begitu penting? Jawabannya, karena ternyata titik awal kita, dialog batin kita itu, bakal membentuk segalanya. Jauh lebih dari sekedar pilihan kata atau gaya nulis. Nah, inilah yang dimaksud dengan cermin sang penulis. Dan disinilah keajaibannya. Begitu posisi Anda jelas, begitu Anda tahu persis di mana Anda berdiri, semua kekusutan dalam proses menulis itu kayak mulai terurai sendiri. Keputusan-keputusan lain, soal media, struktur, bahkan soal pertanyaan mana yang nggak perlu dijawab, semuanya jadi jauh lebih mudah, lebih intuitif. Ujung-ujungnya, menggunakan peta ini sebagai cermin itu bawa manfaat yang nyata loh. Ini bisa mengurangi gesekan batin, bantu kita memfokuskan energi mental, dan yang paling penting, ini memungkinkan kita untuk menulis dengan lebih jujur. Tujuannya bukan untuk menjadi penulis yang lebih baik, tapi untuk lebih memahami siapa penulis yang sedang menulis saat ini. Jadi sekali lagi ingat ya, ini bukan kerangka kerja yang kaku dan harus diikuti. Anggap saja ini sebuah cermin. Cermin yang nggak menghakimi, yang cuma dengan tenang memantulkan apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam diri kita pas kita mau berhadapan dengan halaman kosong. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk dibawa pulang. Lain kali saat Anda mau menulis, coba deh berhenti sejenak. Tatap cermin imajiner ini dan tanyakan pada diri sendiri. Hari ini saya berdiri di mana ya? Dan yang lebih penting lagi, kenapa saya memilih untuk berdiri di sana?